Jika ada yang bertanya, "Bang, gue baru pindah dari Android device nih, pengen make iPhone pertama kali, tapi jangan mahal-mahal, dan kalau bisa yang paling canggih speknya, RAM-nya yang paling gede lah." Ya cuma ini, iPhone SE terbaru 2022 atau kita sebut aja iPhone SE 3. Dan kita akan lihat seberapa buas performa iPhone SE 2022 ini yang punya chipset layaknya seperti iPhone 13 series. So ikuti terus video ini, saya Indra, let's get started. So ini dia iPhone SE akhirnya nyampe juga di studio iCek Live. Sebelumnya terima kasih sekali lagi untuk Belanja Bos. Gua pre-order lewat Belanja Bos dan nyampenya ini selang 1 hari setelah kemarin iPhone 13 Pro L Fine Grain. Di sini gua pesen iPhone SE 2022 atau iPhone SE 3 ini untuk varian warna Midnight namanya. Jadi kalau tahun 2020 lalu itu warnanya black, white, dan product red. Di tahun 2022 ini varian colornya berubah menjadi Midnight, Starlight, dan product red. Dan gua bilang Midnight di sini Singapore set. Dan ini 128 GB untuk storage-nya. Kita lihat dari bagian depannya, ya seperti yang kita tahu di iPhone SE ketiga ini dia bener-bener punya desain yang sama kayak generasi kedua. So nampaknya tujuan Apple untuk sasaran pasar iPhone SE 3 ini adalah untuk orang yang tidak terlalu memperdulikan desain baru, melainkan dari performanya, baterai improvement, dan lain-lain yang nanti akan kita jelaskan sedikit pada review iPhone SE 3 ini. Dan oh ya, untuk harganya kalau kita bandingin dengan SE generasi kedua di tahun 2020 ini naik sekitar $30, 429 US dollar. Sebelumnya itu 399 US dollar. Jadi baru di dalam aja, luarnya masih bener-bener sama. Apakah worth it? Yuk, langsung aja kita unboxing. So, iPhone SE 3. Rasanya baru kemarin kita ngomongin rumornya. Masih tetap diagonalnya 4,7 inch. Bener-bener feel grip yang sama. Literally kayak iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, SE 2. Ya, karena ini emang grand design-nya dari iPhone 8 ya. Dan untuk warnanya, seinget gue ya, terakhir gue juga nge-review yang iPhone SE 2020 warna black. Untuk varian warna Midnight di SE 3 ini, dia kayak lebih pekat hitamnya. Kalau sebelumnya tuh masih ada grey-greynya gitu. Padahal namanya black ya. Di Midnight ini yang gue rasain tuh gitu. Jadi dia tuh kayak item yang stealth gitu, tau gak sih? Yang bener-bener pekat banget. Mirip kayak iPhone 7, blacknya di iPhone 7 ya. Dan di bagian belakangnya seperti yang udah gue bilang tadi, karena ini bawa grand design-nya iPhone 8, jadi dia udah full glass kayak gini. Yang bikin beda di iPhone SE 3 ini, dia materialnya itu kacanya depan belakang udah pakai kaca yang sama seperti iPhone 13 series. Jadi lebih durable, lebih tahan banting, dan harusnya tahan scratch juga kalau dibandingin dengan iPhone SE 2020 apalagi iPhone 8 series. Dan ya, keunggulan iPhone SE yang masih dipertahankan oleh Apple yaitu ukurannya yang bener-bener compact, enak banget untuk dioperasikan satu tangan, nggak kerasa licin sama sekali, dan dengan bagian sisi yang memang ini melengkung ya, masih kayak iPhone 6, 7, 8. Jujur walaupun gue udah bosen banget sama desain ini, tapi nggak bisa dipungkiri emang nyaman sih saat digenggam kayak gini. Dan untuk kalian yang berharap setelah membeli iPhone SE 3 akan kenotis orang kalau itu iPhone SE 3, mendingan urungkan niat kalian karena emang sama sekali nggak ada bedanya. Untuk warna juga tipis-tipis, mungkin orang yang nggak terlalu engeh juga nggak akan notice kalau ini iPhone SE 3, logo di tengah, single kamera, dan di bagian front glassnya pun juga masih tetap sama. Jadi dari fisik ini bener-bener sama sekali nggak ada bedanya dari seri 2020. Untuk spek displaynya ini masih sama, diagonal 4,7 inch, rasionya di 750 x 1334 pixel, dan untuk pixel density-nya dia di 32
226 ppi. Dan kalian gak usah khawatir kalau layarnya ini masih LCD IPS, karena setelah dari yang gue lihat dan gue bandingin dengan layar Super Retina XDR-nya iPhone 13 Pro gue, untuk ketajamannya ini gak usah diraguin lah. Kelas Retina display LCD-nya Apple emang udah beda. Dan sistem keamanan juga masih tetap menggunakan Touch ID di sini. I believe juga ini adalah Touch ID yang sama seperti di generasi kedua. Dan yang gue rasakan di sini memang masih sangat responsif Touch ID pada iPhone SE 3, dan sekaligus menjadikan iPhone SE 3 ini adalah generasi terakhir yang masih dirilis sama Apple hingga saat ini. Untuk spek hardware kameranya juga sebenarnya sama ya, dia masih pakai single camera system 12 megapiksel wide lens f1.8. Yang bikin beda di iPhone SE 3 ini, dia image processingnya udah menggunakan Deep Fusion teknologi yang sama sejak pada seri iPhone 11 Pro, yang menjadikan foto atau video yang kalian ambil dengan iPhone SE 3 ini terlihat lebih crisp, lebih detail, dan tetap natural untuk tone-nya. Selebihnya kamera iPhone SE 3 ini juga kebagian fitur terbaru yang ada pada iPhone 13 series, yaitu photographic style, portrait mode, portrait lighting of course, dan di iPhone SE 3 ini juga udah support Smart HDR4. Tahu nggak kurangnya apa di iPhone SE 3 ini? Fitur cinematic mode. Kalau di iPhone 13 kemarin yang versi mininya aja kebagian, sayang banget fitur cinematic mode masih belum ada di iPhone SE generasi ketiga ini. Tapi ya at least ada peningkatan di image processing Deep Fusion-nya tadi yang membuat hasil foto, hasil video, dan low light-nya kerasa lebih baik pada iPhone SE 3 ini. Lalu berikutnya adalah 5G yang membuat iPhone SE ini katanya dibilang-bilang itu future proof lah, karena ini merupakan iPhone 5G termurah Apple untuk saat ini. iPhone yang udah bisa kita percaya untuk ngikutin perkembangan seluler data ke depannya. Bahkan di Indonesia saat ini 5G masih belum merata dan masih uji coba. Di iPhone SE 3 ini udah ready, jadi untuk download, untuk main game, untuk streaming segala macem, kedepannya akan jauh-jauh lebih ngebut tentu dengan connectivity 5G pada iPhone SE 3 ini. Dan setelah 5G berikutnya adalah chipsetnya. Ya, kayaknya ini menjadi satu-satunya daya tarik iPhone SE 3 di tahun ini, yang dimana chipsetnya ini dia pakai A15 Bionic chipset yang sama seperti pada iPhone 13. Chipset flagship tertinggi Apple ada dalam body compact iPhone SE 3 ini. Dan setelah gua tes benchmarking dengan Geekbench 5, ini skornya ternyata emang 11-12 dengan iPhone 13. Karena yang kita takutkan performa pada iPhone SE 3 pakai A15 Bionic itu di nerf sama Apple, disunat gitu ya. Ternyata enggak. Ini bener-bener performa yang sama seperti pada iPhone 13 di diagonal 4,7 inch. Seriously, ini dari animationnya, dari fluidnya aja gue udah berasa kalau oke, ini iPhone kenceng. Gue nggak sabar untuk ngetes lebih jauh experience gaming lalu editing video pada iPhone SE 3 ini, si kecil-kecil cabai rawit. Dan untuk RAM-nya ya seperti yang udah kita obrolin kemarin, kalau RAM-nya ini mengalami peningkatan yang sangat drastis sekali ya. Kalau di seri sebelumnya itu 3 GB, di iPhone SE 2022 ini jadi 4 GB. Wow, sangat signifikan sekali, sangat besar sekali. Ya seriously, jujur iPhone ini cemen banget kalau soal desain, soal inovasi perubahan. Tapi kalau kita udah ngomongin soal performance, soal spek, ini bener-bener beast banget, bener-bener monster banget untuk iPhone dengan desain dan ukuran seperti iPhone SE 3 ini. Ya kayaknya gue akan bikin video eksklusifnya untuk gaming experience dan editing experience dengan iPhone SE 3 ini. Kita geber abis chipset A15 Bionic-nya. Dan terakhir yang mau gue bahas adalah baterai. Ya, terakhir di video pre-review gua, kita masih belum tahu berapa mAh baterai pada iPhone SE 3 ini. Dan per hari ini di GSM Arena juga udah update kalau ternyata walaupun desain iPhone SE ini nggak tambah besar, ukurannya juga masih sama kayak yang seri 2020, kapasitas baterainya ini naik teman-teman, jadi 2018 mAh. Sebelumnya di iPhone SE 2020 1821 mAh, jadi ada peningkatan sekitar 200-an mAh. Dan itu lumayan loh kalau untuk Apple device. Ini bener-bener kerasa dari saat gua unboxing iPhone SE ini sampai gua make iPhone SE ini udah sekitar 6-7 jam, dan yang gua rasain signifikan banget perubahannya berkat efisiensi daya dari chipset terbaru pada iPhone SE 3 ini, yaitu A15 Bionic. Bisa dibilang baterai performance-nya ini mirip-mirip sama iPhone Plus series. Iya, walaupun punya ukuran 4,7 inch, tapi untuk experience baterainya ini mirip-mirip kayak iPhone XR atau iPhone 11 series yang best
model. So untuk kesimpulannya, memang keunggulan iPhone SE 3 ini ada pada bagian dalamnya, khususnya untuk di bagian chipset dan untuk baterai life-nya. Ya, apalagi baterai life, karena cukup banyak keluhan di luar sana teman-teman yang menggunakan iPhone SE generasi kedua itu dirasa baterainya masih dirasa terlalu boros. Dan di iPhone SE 3 ini kenaikan kapasitas mAh baterai serta efisiensi chipset A15, kalau dari yang gue rasain sendiri pun emang ini bener-bener signifikan banget iritnya. And this is a good sign untuk kalian yang pakai iPhone SE untuk gaming misalnya. Selain kalian dapetin chipset tertinggi untuk flagship Apple saat ini, display yang masih belum full yang diagonal 4,7 inch ini juga kerasa nyaman banget saat gaming, karena kalian akan dapat grip pijakan untuk ibu jari kalian yang membuat gaming experience kalian menjadi lebih nyaman. So jadi worth it nggak bang kalau sebelumnya gue pakai iPhone SE 2020? Ya kalau kalian ngejar upgrade chipset yang long last lebih lama sama dengan umur chipsetnya seri iPhone 13 dan baterai life yang lebih awet, ini worth it aja ke iPhone SE 3 2022. Dan mungkin juga buat teman-teman di luar sana yang sebelumnya pakai Android device dan pertama kali pengen punya iPhone, nyobain iPhone yang harganya nggak terlalu mahal seperti flagship-flagshipnya, namun untuk spek dalemannya tetap bisa dapetin layaknya seperti flagship high-end-nya Apple, iPhone SE 3 ini ya recommended banget lah. Atau mungkin ya buat kalian yang punya adik, keponakan, atau orang tua misalnya, dan kalian pengen ngasih smartphone yang memang harganya nggak terlalu mahal tapi bisa dipakai 5 tahun lebih, malah mungkin 7-8 tahun, chipset A15 Bionic ini masih akan tetap bisa memumpuni. Believe me guys, per hari ini aja iPhone 6s yang dirilis 2014-2015 masih tetap bisa dipakai dan kebagian software update untuk iOS-nya. So ya, jadi kembali ke kalian untuk ukuran iPhone yang ada di harga 7-8 juta mungkin sampai di Indonesia nantinya kalau udah rilis, iPhone SE 3 ini tetap menjadi iPhone yang menarik dari harga yang ditawarkan. Apalagi pengguna smartphone di Indonesia yang kalau gue lihat-lihat tuh lebih mentingin performa device-nya dibanding desainnya. Tapi ada yang lebih penting lagi sih, harga. So itulah kenapa tadi gue bilang iPhone SE 3 ini bakalan tetap menjadi seri iPhone yang menarik. And that's all. Thank you guys for watching. Silahkan komentar di bawah. Mungkin kalau kalian ada pendapat lain soal iPhone SE 3 ini, please like, share this video, and subscribe. Untuk kalian yang penasaran nih kayak apa performa chipset A15 akan kita siksa nanti untuk editing untuk gaming AAA di iPhone SE 3 ini. So okay you guys, for the next video. Saya Indra, until next time. Goodbye.